Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari dan menu rumahan. Nah, hari ini saya ingin berbagi 3 resep menu kuah santan. Nah, sambil nonton video saya yang baru hadir ataupun yang baru menemukan video saya, dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep-resep terbaru dari saya. Bahannya di sini sudah saya sediakan setengah jadi. Saya punya paprika merah, paprika hijau, masing-masing 1 buah. Lalu ada 2 buah wortel, 1 ikat kacang panjang. Untuk motong-motongnya mungkin teman-teman semua udah lebih pintar dan lebih pandai ya teman-teman. Lalu di sini saya punya 2 buah terong ungu yang sudah saya potong-potong juga ya teman-teman. Ini terongnya udah saya marinasi dengan garam, lalu saya bilas, saya cuci bersih dan diperas. Untuk bumbu tumisnya di sini saya punya daun salam, daun jeruk, ada 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1500 ml kuah santan ya teman-teman yang sudah dicairkan. Ini setara dengan 3 bungkus santan kara kecil. Lalu ada 4 siung bawang putih yang sudah diiris tipis dan 4 siung bawang merah yang saya iris tipis. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini bawang merah, bawang putihnya kita tumis hingga sampai dengan harum. Nah, buat teman-teman yang selalu mensupport channel saya yang sudah hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan badan yang sehat, dimudahkan dan dilancarkan di setiap langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah kita tumis ini bawang merah, bawang putihnya teman-teman, lalu kita masukkan atau kita tambahkan wortel sama buncisnya atau kacang ya teman-teman. Di sini saya pakai kacang panjang, kita tumis hingga sampai dengan layu. Setelah itu kita tambahkan santan. Di sini saya punya 1500 ml santan setara dengan 1,5 liter. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan di sini 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula putih. Kita aduk hingga sampai dengan mendidih. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas yang sudah kita iris tipis. Daun salamnya dan daun jeruknya udah dicuci bersih. Lalu kita masak hingga sampai dengan mendidih dan sampai dengan mateng ya teman-teman. Yang pasti jangan sampai terlalu mateng. Ini sampai dengan kacangnya itu masih kriuk-kriuk aja. Karena orang sini tuh nggak suka yang masaknya terlalu kematangan teman-teman. Nah, ini udah mendidih, udah hampir mendidih teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini.
Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan terong yang sudah saya marinasi tadi atau yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Lalu kita masak terongnya selama dengan 3 menit. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini udah 3 menit, lalu kita lihat wortelnya udah lembut apa belum. Ini untuk wortelnya udah mulai lembut, tapi ini terongnya masih agak keras ya teman-teman. Kita lanjut masak lagi. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan paprika hijau dan paprika merahnya. Kita aduk, kita masak selama dengan 1 menit aja. Nah, setelah kita masak selama dengan 1 menit, ini jangan terlalu kelamaan. Kalau terlalu kelamaan, ini paprikanya lembek, vitaminnya udah hilang ya teman-teman. Jadi kita masak 1 menit aja. Setelah itu dikoreksi rasa. Kalau rasa menurut selera kalian aja ya teman-teman. Kalau di sini karena saya masaknya juga buat majikan di sini, jadi orang sini kan nggak suka pedas. Jadi di sini saya skip cabenya, saya skip ya teman-teman. Jadi nggak saya tambahkan apa-apa, cukup seperti ini aja. Cuman kuahnya pakai kuah santan. Nah, ini rasanya sudah cukup gurih, enak banget, dan sayurannya juga mateng, terongnya juga udah lembut. Lalu kita matikan api kompor. Kita tunggu sampai dengan uapnya menghilang. Setelah uapnya menghilang, baru ini kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini kalau di Indonesia, kalau di tempatku teman-teman, ini namanya sayur bobor. Jadi sayur bobor itu cukup seperti ini aja, tapi ini tadi bawangnya saya tumis. Kalau di tempatku itu, kalau bobor itu cukup dicemplung-cemplung aja seperti itu teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat kalian kalau sayur bobor itu seperti apa. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Menu yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua. Nah, di menu yang kedua ini bahannya juga udah saya sediakan setengah jadi. Seperti yang kalian lihat, di sini saya punya 1 kilogram daun kacang kapri, dan ada 1200 ml air santan, 1 ikat kacang panjang yang sudah dipotong-potong, ada 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh kunyit bubuk, ada 10 buah cabai rawit, ada 1 bungkus bumbu sayur lodeh, bumbu racik ya teman-teman, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Jadi bumbunya di sini saya pakai bumbu instan. Sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan penggorengan atau wajan atau panci apa yang kalian punya ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan minyak secukupnya seperti ini, kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah dan bawang putih, tumis hingga sampai dengan harum, sampai dengan berubah warna. Nah, ini bawangnya udah mateng, udah harum. Lalu kita tambahkan kacang yang sudah saya potong-potong dan sudah dicuci bersih. Pastikan bahan sebelum kita masak dicuci bersih dan direndam dengan air garam ya teman-teman, biar lebih higienis. Kita tumis hingga sampai dengan 2 menit atau sampai dengan layu.
Kalau udah seperti ini, kita tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan jahe. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Tambahkan 1200 ml air santan setara dengan 2 bungkus santan kara di sini. Tapi di sini saya pakai santan karanya nggak begitu yang kecil aja ya teman-teman, biar nggak terlalu kental. Lalu tambahkan setengah sendok teh kunyit biar ada kuningnya, nggak terlalu pucat. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai dengan mendidih. Tambahkan 1 bungkus bumbu racik sayur lodeh. Lalu kita aduk hingga sampai tercampur merata. Nah, untuk bumbu sayur lodehnya, kalau kalian mau ngulek sendiri atau di blender sendiri juga boleh, tapi di sini saya lebih ke bumbu instan aja teman-teman, karena orang sini tuh sebenarnya nggak suka yang terlalu ribet-ribet. Ini kita masak sampai dengan mendidih sambil diudek-udek biar nggak pecah santan ya teman-teman. Sering diudek-udek atau sering diaduk-aduk, apa diaduk apa diudek ya bahasa Indonesianya, seperti itulah. Nah, ini sudah mendidih teman-teman santannya. Lalu kita tambahkan sayurannya. Di sini saya menggunakan daun kacang kapri. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya layu atau semuanya tercampur merata, terendam dengan santan ya teman-teman. Tambahkan cabai utuh. Kalau kalian cabainya mau diiris juga boleh, tapi di sini saya lebih ke cabainya yang masih utuh. Kenapa saya pakai cabainya yang masih utuh teman-teman? Biar sayurnya itu nggak pedas. Jadi majikanku atau nenekku bisa ikut makan. Kalau cabainya saya iris, itu sayurnya nanti pedas. Majikanku nggak bisa ikut makan teman-teman, nenekku kan kasihan, dan ini juga kan banyak. Nah, ini kita masak hingga sampai dengan matang atau sampai dengan layu. Kira-kira kita masak lebih kurang 5 menit aja. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan matangnya itu merata teman-teman, sayurannya itu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal dikoreksi rasa. Kalau rasa yang menurut selera masing-masing ya teman-teman, gimana menurut kalian. Tapi ini nanti saya koreksi rasa kalau udah waktunya mau makan, karena ini kan masih belum waktunya ya teman-teman. Lalu kita matikan api kompor, kita tunggu sampai uapnya menghilang. Setelah itu kita angkat, kita masukkan ke dalam mangkok saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini menu yang kedua udah selesai. Sayur lodeh, daun kacang kapri, sama kacang panjangnya.
Sekarang kita mau lanjut di menu yang ketiga. Di menu yang ketiga ini masih di kuah santan teman-teman. Ini itu enak banget, apalagi dinikmati sama nasinya itu yang mawur itu ya teman-teman, yang biji-bijian itu enak banget ini teman-teman. Pokoknya rasanya itu gurih banget, apalagi kalau ada sambelnya tinggal tambahin ikan asin atau tempe goreng. Nah, di menu yang ketiga ini saya mau masak kare ayam teman-teman sama kentang. Di sini bahannya udah saya sediakan setengah jadi. Ada 400 kg kentang, setara dengan di sini ada 3 buah kentang ya teman-teman. Lalu ada 3 potong paha ayam. Ini yang sudah saya potong-potong dan sudah saya rebus sebentar biar lebih bersih. Jadi kotorannya itu keluar. Lalu di sini ada 300 gram hati ayam dan ada 1 buah bawang bombay ungu. Nah, untuk bumbunya di sini saya menggunakan bumbu racik kare ya teman-teman, bumbu kare, bumbu racik 1 bungkus, saya pakai bumbu instan. Lalu di sini ada kaldu bubuk, ada kunyit, ketumbar bubuk, dan kaldu jamur. Ada lada bubuk ya teman-teman. Lalu ada bawang merah yang sudah saya iris tipis, bawang putih yang saya cincang kasar, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, serai, dan gula merah. Jadi di sini saya pakai bumbunya itu bumbu instan teman-teman. Nah, untuk bawang putihnya di sini saya cincang. Lalu di sini saya punya 1300 santan kara yang sudah dicairkan. Sekarang kita lanjut goreng kentangnya teman-teman. Kita goreng kentangnya sampai dengan setengah kering aja. Setelah setengah kering, nanti ini kentangnya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah selesai kita goreng kentang, kita sekarang mau bikin bawang gorengnya dulu ya teman-teman. Ini bawang merahnya kita goreng hingga sampai dengan kuning ya teman-teman, hingga sampai dengan berbau harum dan sampai dengan kuning kecoklatan gitu aja teman-teman. Pokoknya ya sesuaikan aja lah, karena di sini saya nggak punya bawang goreng yang kayak beli bawang goreng gitu ya teman-teman. Nah, ini bawangnya udah selesai, udah kuning seperti ini. Lalu ini kita angkat. Jadi bawangnya kita goreng kuning sampai kecoklatan seperti ini. Setelah kita goreng bawangnya seperti ini, lalu kita goreng lagi ayamnya tadi ya teman-teman. Jadi ini ayamnya kita goreng setengah kering aja. Ini padahal ayamnya udah direbus tapi masih meletup ini ayamnya teman-teman saat digoreng. Jadi goreng ayamnya nggak perlu menggunakan minyak yang terlalu berlebihan, cukup seperti ini aja, karena banyak minyak juga nggak bagus ya teman-teman, karena kita kan mau masak pakai santan. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan minyak biar kolesterolnya nggak terlalu berhappy ria di badan kita teman-teman. Nah, ini untuk ayamnya juga kita goreng setengah kering aja, karena tadi ini ayamnya udah saya rebus sebentar sampai keluar busa-busanya itu ya teman-teman. Setelah itu dicuci bersih baru kita goreng.
Nah, kalau udah seperti ini ayamnya, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan. Nah, karena ini minyaknya udah nggak ada lagi teman-teman, jadi kita tambahkan lagi minyak dan pindahkan ke wajan yang lain. Lalu kita tumis bawang putih yang sudah saya cincang kasar tadi. Tambahkan jahe yang sudah diiris tipis, kita tumis hingga sampai dengan semuanya berubah warna dan harum. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, langsung aja kita tambahkan bumbu kare, bumbu instannya. Di sini bumbu kare raciknya di sini akan saya tumis. Lalu kita tambahkan bumbu seperti lada bubuk, ketumbar bubuk, kunyit, kaldu jamur, kaldu bubuk, garam, lalu ayam yang sudah kita goreng tadi bersama dengan kentang. Nah, karena ini sudah terlalu kering, kita tambahkan aja air santannya ya teman-teman, sambil diudek-udek biar nggak ada yang mengenap di bawah. Lanjut kita aduk hingga sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan bumbu cemplung seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, dan gula merah. Sekarang ini kuahnya udah mendidih seperti ini, sambil kita udek-udek, diaduk-aduk ya teman-teman, apa kalau bahasa kalian. Lalu kita tambahkan ati ayam yang sudah saya rebus sebentar. Ini ati ayamnya udah saya rebus sebentar tadi teman-teman. Lalu kita masak hingga sampai semuanya matang. Terakhir kita tambahkan bawang bombay yang sudah saya potong kotak-kotak. Nah, untuk bawang bombaynya formalitas saja teman-teman. Kalau kalian mau pakai yang putih juga boleh. Karena saya itu di rumah adanya yang ungu, jadi saya tambahkan yang ungu. Untuk wortelnya di sini saya skip karena saya sedang nggak punya stok wortel. Kalau kalian punya wortel, silahkan ditambah dengan wortel biar lebih enak, lebih tampilannya juga lebih cantik dan lebih menarik. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini semua bahannya udah mateng. Lalu kita tambahkan bawang gorengnya tadi. Kita aduk. Setelah itu kita matikan api kompor. Kita tunggu sampai dengan uapnya berkurang, baru kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji dan sudah siap untuk disajikan. Ini cocok banget teman-teman kalau mau lebaran itu untuk kuah lontong atau kuah ketupat ya teman-teman. Teman ketupat atau temannya lontong, ini enak banget. Tinggal dibikinin sambal aja kalau yang suka sambal.
Nah, kalau udah seperti ini, sekarang dikoreksi rasa. Setelah dikoreksi rasa, sudah merasa sudah cukup teman-teman, lalu kita matikan api kompor. Kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Tinggal ambil, kalau yang punya lontong atau yang punya ketupat juga boleh ya teman-teman. Kalau hari raya, kalau di sini tuh simple-simple banget teman-teman, masaknya itu nggak pakai ribet-ribet, udah menghasilkan menu seenak dan senikmat ini. Selain dari mudah, simple, tampilannya juga oke ya teman-teman, rasanya juga enak. Cukup sekian dari saya akhiri resep hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.